Pada awal COVID-19 di tahun 2020, saya kehilangan papa saya dan itu membuat saya dilema. Karena saya harus menarik harapan saya untuk berkuliah, mengingat kondisi ekonomi keluarga saya. Saya takut akan memberatkan keluarga saya jika saya harus berkuliah. Untuk itu, saya memilih untuk menunda kuliah saya dan tidak melanjutkan pendidikan ini. Tapi di sisi lain, keluarga saya mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan ini. Setiap ditanya mau kuliah di mana, saya selalu bingung untuk menjawabnya. Tapi untuk meringankan biaya ini, saya akhirnya mencari beasiswa di mana-mana. Akhirnya saya menemukan satu beasiswa di satu universitas, yaitu Institut Pariwisata Trisakti. Saya mencoba beasiswa prestasi di sana. Saya mencoba daftar dan seleksi, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa 50% ditanggung oleh kampus tersebut. Setelah itu, saya masih bingung karena 50% yang harus ditanggung masih cukup lumayan besar jumlahnya. Saya berkali-kali tanya ke mama saya, "Ma, nggak apa-apa kalau saya kuliah." Tapi dia selalu jawab, "Nggak apa-apa, akan mami usahain," gitu. Jadi saya mencoba untuk menerimanya, saya menyetujui beasiswa tersebut. Dan beberapa hari kemudian, pihak kampus menghubungi saya. Katanya di kampus tersebut ada beasiswa lain, yaitu beasiswa KIP Kuliah, di mana beasiswa itu beasiswa dari pemerintah yang menanggung 100% biaya kuliah sampai lulus dan juga memberikan dana ataupun uang saku tiap semesternya. Akhirnya dukungan dari keluarga saya yang bilang gak apa-apa dicoba aja, kalau emang udah kehendak dari Tuhan pasti akan dibuat berhasil. Akhirnya saya coba daftar lagi dan puji Tuhannya sekarang saya bisa berkuliah dengan beasiswa 100% dan dapat mendapatkan uang saku dari pemerintah tiap semester. Di saat keadaan baik-baik saja, saya merasakan kembali sakit yang sudah saya rasakan sejak kelas 6 SD. Sakit itu seperti rasanya berdebar-debar. Saat itu posisinya jam 7 malam saat saya ingin berangkat ke gereja latihan nari. Awalnya saya kira itu hanya efek kecapean, tapi itu terulang berkali-kali di saat kondisi yang tertentu gitu. Akhirnya mami saya memutuskan untuk ngajak saya ke IGD RS Permata. Di sana saya langsung di EKG dan dicek darah. Namun pas saat itu kondisinya udah kembali normal detak jantungnya. Jadi di dalam hasil EKG pun belum terdeteksi secara bagus gitu. Dan tapi dokter bilang katanya ini ada kemungkinan kelainan dari jantung saya. Karena di sana dokter umum, RS Permata Depok ingin menyerahkan saya ke RS Jantung di Jakarta. Karena kendala dari pertimbangan jarak, akhirnya mami saya memutuskan untuk membawa saya ke RS Jantung Diagram Cinere. Pada malam itu juga, saya sampai di RS Diagram Jantung Cinere jam 2 pagi. Di sana saya kembali di EKG. Dokter di sana juga menyebutkan bahwa hasilnya adalah kemungkinan saya ada gejala di kelainan pada jantung saya. Dia menyarankan untuk saya cek ke dokter jantung spesialis aritmia, yaitu kelistrikan jantung. Karena malam itu saya kondisinya sedang tidak darurat, akhirnya saya pulang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian saya datang lagi ke RS Jantung Diagram dan mengikuti saran dokter, yaitu saya datang ke dokter spesialis jantung aritmia. Di situ pas pertemuan pertama dokter ngecek saya di EKG ulang. Dan dokter langsung mendiagnosa saya bahwa saya mengidap WPW syndrome. Itu adalah kelainan pada jantung saya dan bawaan dari lahir gitu. Saat itu dokter langsung bilang, salah satu-satunya cara adalah saya harus operasi ablasi namanya. Karena obat pun gak menjamin saya untuk sembuh. Karena ini bisa terjadi dalam kondisi apapun, tidak menentu dan tidak bisa terduga. Jadi di saat itu juga saya disuruh untuk memutuskan keputusan sendiri, apakah saya harus operasi atau enggak. Di situ saya bingung dan juga bimbang. Saya juga sangat sedih karena balik lagi saya juga pelayanan di IRC Sawangan. Saya nari untuk Tuhan. Jadi dengan
keadaan seperti ini saya bingung apakah saya masih bisa nari untuk Tuhan. Berarti saya nggak bisa melayani lagi dong untuk Tuhan, karena saya nggak boleh capek-capek lagi, nggak boleh beraktivitas secara fisik lagi gitu. Tapi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan gitu. Apakah saya harus operasi atau enggak. Tapi saya percaya Tuhan pasti dukung saya, Tuhan mau saya untuk operasi. Tapi di sisi lain saya juga khawatir karena beasiswa yang saya dapatkan. Karena kalau saya pikir, kalau saya operasi sekarang, saya harus absen dari kelas dan bolos dari nggak aktif dalam kegiatan perkuliahan. Sedangkan di sisi lain, beasiswa yang saya dapatkan menuntut saya untuk aktif dalam kegiatan kampus dan juga mendapatkan IPK minimal 3,25. Di situ juga saya bimbang apa yang harus saya lakukan. Tapi pada bulan November akhirnya saya memutuskan untuk operasi. Saya bilang ke dokter, dokter saya mau operasi. Dan akhirnya dokter membuatkan jadwal. Saat itu saya nggak bisa memilih saya mau operasi hari ini tanggal segini, nggak bisa. Itu semua udah dijadwalin sama dokter sesuai dengan jadwal dia. Tapi di saat itu pun Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bener-bener jadwalnya pas banget karena yang awalnya saya khawatir bakal bentrok dengan kegiatan kuliah saya, tapi ternyata jadwal yang dikeluarkan adalah tanggal 14 Januari 2023, di mana saya melakukan UAS kuliah tanggal 9 sampai dengan 12. Setelah itu saya tanggal 13 harus masuk rumah sakit, 14-nya tindakan, dan 15 Januarinya pulang dari rumah sakit. Saat itu saya pikir recovery-nya butuh waktu yang lama sehingga saya harus absen dari kelas. Tapi ternyata enggak, dokter menyarankan untuk 1 hari recovery di rumah sakit. Singkat cerita, hari di mana saya operasi tanggal 14 Januari 2023, jam 9 pagi saya masuk ke ruang operasi ditemani oleh mami saya yang menunggu di luar ruang operasi. Saat itu obat anestesi yang diberikan sangat ringan yang membuat saya sadar selama operasi berjalan. Obat itu juga menahan rasa sakit, yang walaupun saya juga merasakan sakit, tetap merasakan sakit di mana detak jantung saya bisa mencapai 200 kali per menit, yang normalnya adalah 90-100 kali per menit. Gitu. Dan ternyata operasi itu berjalan selama 3,5 jam. Puji Tuhan, setelah itu dokter menyatakan bahwa operasi berjalan lancar dan juga berhasil. Setelah itu, singkatnya, saya keesokan harinya pulang ke rumah. Seminggu kemudian, saya balik lagi ke rumah sakit untuk check up lagi. Dokter meng-EKG ulang, dicek lagi semuanya. Dan puji Tuhan, dokter menyatakan bahwa saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas bebas lagi. Dari kesaksian ini, saya percaya kalau Tuhan menyertai saya, baik dari saya sakit, saya sembuh, Tuhan selalu ada untuk saya, dan semua rencana-rencana Tuhan adalah yang terbaik. Jadi untuk ERC Family yang sedang merasakan sakit, sedang merasakan dilema, percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal bimbing kita terus, Tuhan bakal ada di sisi kita, dimanapun kondisi kita. God bless.